Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengurangkan diri, nama saya Taruna Dewasa Livetiano dari Prodi ITM P3A dengan IT 2330011. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang laporan mingguan PKL PT KCI di Overhaul Depok. Saya ulangi, izin mengurangkan diri, nama saya Livetiano dari Prodi ITM P3A dengan NIT 2330011. Pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan terkait dengan laporan mingguan PKL minggu ke-6 di PT KCI Overall Depok. Untuk kegiatan minggu ke-6 sendiri dimulai di hari pertama pada Senin 9 Februari hingga di hari kelima pada Jumat 13 Februari 2026. Untuk catatan hari pertama yaitu di Senin 9 Februari 2026, kegiatan paling pertama yaitu di apel ruas motor listrik pada pukul 8 dipimpin oleh Kepala Ruas. Lalu selanjutnya ada revisi lamel. Untuk pada hari ini revisi lamel yang dilakukan adalah dilakukan penyudutan dan juga penyekerapan. Untuk penyudutan sendiri dilakukan untuk membentuk atau mengembalikan celah antar lamel yang tertutup ataupun yang hilang karena sisa dari pembubutan ataupun sisa dari kontak antara lamel dengan karbon brush sehingga celah tersebut hilang dan tertutup kotoran dari debu grafit dari karbon brush. Setelah penyedotan selesai, selanjutnya dilakukan penyekerapan. Penyekerapan sendiri berfungsi untuk mendapatkan kedalaman lamel yang sesuai dengan di check sheet, yaitu antara 0,7 sampai dengan 1,5 mm. Untuk selanjutnya dilakukan pembersihan rotor. Untuk pembersihan rotor sendiri, rotor dibawa ke bagian penyemprotan yang dimana ada ruangan semi tertutup yang dihubungkan dengan pengisap udara ataupun blower sehingga saat rotor disemprotkan debu-debunya tidak menyebar ke ruang kerja namun langsung tersedot dan dibuang ke area luar. Selanjutnya setelah dibersihkan rotor dicat untuk mengembalikan warnanya seperti ke tampilan awal. Setelah proses revisi pembersihan lampu selesai, lalu selanjutnya rotor dipasang ke stator dengan cara menggunakan alat bantu dan dilakukan oleh dua tugas ataupun dua pegawai yang dimana yang satu itu berfungsi untuk mengangkat menggunakan alat bantu seperti alat bantu angkat, lalu yang satunya lagi bertugas untuk menarik rotor dari arah yang berlawanan sehingga rotor dapat terpasang sesuai dengan posisinya. Berikut adalah dokumentasi hari pertama yang di mana di sebelah kiri adalah dokumentasi pembersihan rotor menggunakan udara bertekanan dan di sebelah kanan ini adalah dokumentasi penyudutan lamel. Jadi bisa dilihat di sini posisi penyudutan sangat tidak ergonomis yaitu di mana posisi kerjanya itu berdiri dan membungkuk serta menggunakan hand tool manual modifikasi dengan cara menekan alat tersebut lalu menarik searah dengan lamel hingga terbentuk celah antar lamel. Untuk tekanannya harus diberi tenaga yang lumayan besar untuk pertama kali karena lamel tersebut lumayan keras sehingga karena aktivitas repetisi tangan ataupun persendian pada ibu jari dan jari-jari tangan itu terasa pegal, terasa nyeri dan juga terkadang hingga terbentuk kapalan. Untuk kegiatan hari kedua yaitu ada apel bersama seluruh pegawai OHD. Lalu selanjutnya itu setelah rotor terpasang pada stator, dipasangkan plat kopling yang berfungsi untuk menghubungkan daya dari TM ke gearbox. Lalu untuk kegiatan selanjutnya itu telah masuk kembali traksi kedua dari P48 di bulan Februari sehingga dilakukan pembongkaran pada traksi motor. Berikut adalah dokumentasi di hari kedua. Untuk di sebelah kiri ini yaitu pelepasan bearing, pelepasan bearing pada
traksi motor. Dan juga yang di sebelah kanan adalah pemasangan karbon brush pada rotor. Untuk catatan hari ketiga, yaitu di hari Rabu 4 Februari 2026, seperti biasa, apel ruas lalu dilanjutkan dengan pengujian pertama adalah pengetesan validity. Untuk pengetesan validity sendiri yaitu pengujian untuk mengetahui tingkat roundness dari komutator itu sendiri dan juga menghitung jumlah peak to peak pada lamel ataupun pada komutator apakah sudah sesuai standar check sheet yaitu antara 200 hingga 210 lamel. Selanjutnya yaitu TM yang sudah dibongkar di hari Selasa, lalu di hari Rabu ini rotornya dilepas, dipisahkan dari rotor dari stator. Untuk selanjutnya stator akan dilakukan pencucian dan rotor akan dilakukan revisi. Lalu selanjutnya setelah dipisahkan antara rotor dan stator, dilakukan pembongkaran ataupun pelepasan bearing. Itu adalah dokumentasi di hari ketiga di sebelah kiri ini yaitu proses pelepasan rotor dari stator. Bisa dilihat menggunakan alat bantu angkat yang dikerjakan oleh dua pegawai yang dimana satunya menarik rotor dan yang satunya lagi itu mendorong menggunakan tracker. Dan di dokumentasi sebelah kanan ini ada test of validity yang akan dilakukan. Selanjutnya di catatan hari keempat, di hari Kamis 5 Februari 2026, eh, kegiatan harian BKL yaitu seperti biasa apel ruas bodi pukul 8 dipimpin oleh kepala ruas. Lalu ada pemasangan traksi motor ke bogi. Traksi motornya sudah selesai dilakukan perawatan, juga dilakukan pengecatan hingga kembali siap operasi. Selanjutnya traksi motor dipasangkan ke bogi bagian M dengan cara yang pertama dipindahkan menggunakan forklift ke bagian ruas bogi, lalu diangkat menggunakan kren dan diletakkan di posisi TM di bogi, yaitu di antara di tengah-tengah bogi dan di antara as roda. Setelah bogi terpasang, lalu dipasangkan baut, dikencangkan menggunakan impact, lalu dilakukan pemasangan atau penyambungan antara plat kopling dari TM ke plat kopling gearbox dengan cara menggunakan kunci pas, lalu dengan alat bantu palu, karena posisinya di tempat sempit sehingga pekerjaannya lumayan susah. Lalu selanjutnya itu pelepasan liner. Liner sendiri adalah bagian dalam dari bearing sehingga harus dilepas untuk diganti. Untuk pelepasannya sendiri itu menggunakan tracker yang dimana tracker disangkutkan di celah antara liner dan hose bearing. Setelah tersangkut lalu batangan tracker dikencangkan menggunakan impact. Lalu setelah itu bagian tracker yang tersangkut itu dipukul menggunakan palu agar lebih kuat lagi. Setelah itu dilepas dengan cara disambungkan ke impact lalu ditekan ke dalam tracker tersebut sehingga liner ini bisa tertarik keluar. Lalu selanjutnya itu melakukan penyudutan sama seperti di hari Senin. Fungsi penyudutan yaitu untuk mengembalikan celah lamel yang hilang. Lalu untuk dokumentasi hari keempat seperti ini, yang di kiri itu pelepasan liner dan yang di kanan itu pemasangan plat kopling. Untuk catatan hari kelima, yaitu di Jumat 13 Februari 2026, apel ruas motor listrik seperti biasa setiap pagi dipimpin oleh kepala ruas. Lalu selanjutnya pemasangan harmonika di traksi terakhir. Harmonika adalah sambungan antara filter udara di TM ke filter udara yang berada di underfloor kereta. Untuk pemasangan harmonika sendiri berada di under frame kereta. Lalu selanjutnya penggantian rubber filter udara. Sebenarnya untuk rubber filter udara ini diganti sebelum
TM dipasang di bogi, namun karena di kemarin hari pekerjaan dikebut untuk memasang TM traksi kedua sehingga rubber dipasang setelah TM sudah melekat di bogi. Lalu untuk proses selanjutnya itu ada pencucian hose bearing. Hose bearing harus dicuci agar bersih untuk selanjutnya kembali diberikan grease dan dipasangkan dengan bearing yang baru. Lalu selanjutnya dilakukan pengerjaan revisi lamel. Revisi lamel itu ada penyudutan dan papan. Nah, ini adalah dokumentasi pemasangan atau pengeleman rubber filter udara. Untuk target sendiri di PKL pekan ke-6, capaiannya yaitu di perawatan pada ruas motoristik dengan persentase 100%. Sekian paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.